jumlahnya berubah kan. Karena jumlahnya berubah, makanya yang ketiga itu ada yang namanya daftar saldo penyesuaian. Maksudnya saldo setelah disesuaikan, karena itu tadi dia berubah. Nah, habis gitu yang keempat sama kelima itu ada laba rugi sama neraca. Nanti dipisahkan akun-akun mana yang masuk laba rugi sama akun-akun mana yang masuk neraca. Masih inget yang masuk laba rugi akun-akun apa? Iya, yang masuk laba rugi akun-akun pendapatan dan beban. Selain pendapatan dan beban, dia masuk ke neraca. Makanya di sini namanya neraca 10 kolom atau neraca lajur. Paham ya? Jadi jumlahnya ada 10 kolom. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Mana, Mbak, Mas? Belum. Saya lanjutkan ya. Nah, ini daftar saldo itu apa ini? Nah, ini saya jelaskan. Ini tadi kan sudah paham ya. Nah, untuk laporan laba rugi itu dia namanya salah, komponennya adalah akun-akun nominal, sedangkan untuk neraca dia komponennya akun real. Kenapa kok yang di laba rugi namanya akun nominal, sedangkan yang di neraca namanya akun real? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Oke. Yang lain ada yang mau berpendapat? Oke, ada lagi? Ada lagi? Nah, Mbak Evi sudah benar. Jadi kan kenapa kok dia dinamakan akun nominal? Karena kita cuma tahu nominalnya aja, tapi kan nggak ngerti wujud nyatanya pendapatan sama beban itu seperti apa, ya kan? Wujud nyatanya, walaupun misalnya pendapatan kita kan berupa kas, tapi kan itu dalam bentuk kas, tapi bentuk nyatanya yang namanya pendapatan itu seperti apa kan nggak ada. Kita hanya tahu nominalnya, sama kayak beban juga nggak tahu. Sedangkan yang di neraca itu kan ada kas, kita tahu piutang mungkin ada surat piutangnya, terus peralatan ada peralatannya, perlengkapan dan segala macamnya. Makanya yang di laba rugi itu dinamakan akun nominal, sedangkan yang di neraca dia namanya akun real. Paham ya? Iya, enggak apa-apa, Mbak. Kalau bersifat permanen menurut saya kurang pas ya, Mbak Sumartin ya. Karena kan kayak misalnya kas itu pun dia kan masa manfaatnya kurang dari 1 tahun kan. Kalau agak permanen, misalnya yang aktiva tetap itu bukan kan ada masa manfaatnya, enggak yang benar-benar permanen banget. Paham, Mbak? Mas, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kan daftar saldo ya.
daftar saldo kemarin, jadi ada kas, piutang, terus. Nah, saya mau tanya, kalau persekot pendapatan non usaha, dia akan masuk ke neraca apa laba rugi? Ini loh, ini kan di sini di daftar saldo ini ada yang namanya persekot pendapatan non usaha. Dia nanti akan masuk ke laba rugi atau neraca setelah ada penyesuaian. Misalnya kalau ada penyesuaian ya. Kenapa kok masuk neraca, Mbak Evi? Kenapa kok masuk neraca, Mbak Martin? Alasannya kenapa? Kenapa kok kewajiban perusahaan? Itu kan persekot pendapatan non usaha itu kan berarti pendapatan dibayar di muka. Tapi kenapa kok dia masuk neraca, nggak masuk? Kau nggak masuk laba rugi? Persekot sewa masa persekot pendapatan masa kewajiban perusahaan, Pak? Bukan, itu bukan kewajiban perusahaan. Maaf. Yang lain suara saya putus-putus kah? Sekarang masih putus-putus. Karena tidak ada bukti transaksi. Maksudnya nggak ada bukti transaksi, Mbak Siti Aisyah? Kenapa persekot sewa masuk utang? Ini loh, persekot pendapatan non usaha. Kan saya tanya dia nanti akan masuk ke neraca atau laba rugi. Katanya Mbak Sumartin sama Mbak Evi tadi masuk neraca. Nah, kenapa kok masuk neraca? Setelah memang keuangan muka pendapatan sewa masuk pada neraca. Sebentar, kenapa kok pendapatan sewa masuk ke utang ya?